Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan belajar lagi satu bagian Alkitab yang pada bagian pentingnya, pada intinya akan digunakan sebagai bahan perenungan di Gereja Masih Injil di Minahasa pada hari Minggu tanggal 15 Juni dan menjadi perenungan di sepanjang minggu berjalan. Kami mohon penyertaan Tuhan, kekuatan dan hikmat bela hamba-Mu ini yang diberi kesempatan dipakai Tuhan Allah untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan pada hari Minggu tanggal 15 Juni. Tuhan tolong kami semua, Kau yang memperlengkapi kami, kuasa sorgawi menjadi bagian kami, hikmat yang daripada Allah menuntun kami, dan Kau memampukan kami untuk memahami firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadah dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ. Ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh membaca satu bagian Alkitab yang kalau kita ikuti di satu bagian ini ada dua perikop di sana, dan dua perikop ini semuanya bersentuhan langsung dengan dua nama itu yang menjadi pokok perenungan kita, yaitu Priscilla dan Aquila, pasang suami istri ini. Menariknya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian Alkitab yang berbicara tentang Priscilla dan Aquila, saya mencatat di sini saudara-saudara bahwa ternyata dua sosok ini, suami istri ini, Aquila dan Priscilla ini dicatat dalam Alkitab sebanyak 7 kali. Dicatat dalam Alkitab sebanyak 7 kali. Ada 3 kali dalam surat-surat Paulus dan ada 4 kali disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Maka tentu kita mendapat gambaran setidaknya bahwa rupa-rupanya Aquila dan Priscilla ini adalah sepasang suami istri yang sangat dikenal, dikagumi di antara para rasul tentunya ya. Dan masuk dalam catatan Kisah Para Rasul sampai 4 kali
nama mereka disebutkan. Berarti apa? Peran dari kedua sosok ini, suami istri ini tentu sangat besar ya di dalam perjalanan penginjilan para rasul ya, atau dalam pengabaran Injil di jalan Allah. Ini sesuatu yang sangat menarik. Dan tentu kalau kita juga melihat dalam konteks pada zaman itu ya, di zaman para rasul ya, berarti sangat sedikit ya. Bahkan kalau kita mau cari orang-orang yang suami istri kemudian melibatkan diri secara baik-baik, secara full dalam pelayanan, saling topang suami dan istri itu tanpa ada jabatan khusus yang mereka dapatkan di sana, itu kita hanya menemukan nama ini, Aquila dan Priscilla ya. Sebaliknya justru ada yang disebutkan tetapi pasangan suami istri yang tidak jujur, yang menyakiti hati Allah, yang membohongi para rasul ya, di dalam pelayanan yang dilakukan oleh para rasul ya. Kita kenal nama Ananias dan Safira. Jadi sesuatu yang sangat menarik, kita melihat siapa sebenarnya Aquila dan Priscilla ini kalau kemudian mereka sampai disebutkan sebanyak itu. Nah, catatan mengatakan bahwa Aquila dan Priscilla ini adalah sepasang suami istri Kristen ya, tentu pada abad pertama. Mereka kalau kita juga bisa temukan di Alkitab tentang kedua yang terkasih ini, mereka adalah orang Yahudi yang berasal dari Pontus ya. Itu disebutkan tentang dua orang ini ya. Sekali lagi mereka adalah sepasang suami istri yang memang juga orang Yahudi dan mereka berasal dari Pontus ya. Sesuatu yang sangat menarik ketika disampaikan di sini. Kita bisa melihat itu di pasal 18 ya. Pasal 18 bagaimana peran dari kedua orang ini ya, yang menyambut Paulus ketika Paulus tiba di Korintus ya. Dia berjumpa di pasal 18 ayat 2, dia berjumpa dengan Aquila ya, yang berasal dari Pontus. Itu sudah disebutkan di sana ya. Nah, memang mereka rupanya itu sampai di Korintus itu karena ada peristiwa besar yang terjadi ya di Roma di masa pemerintahan Kaisar Claudius ini, kalau kita baca di ayat 2 pasal 18 ya, Kisah Para Rasul. Ya, Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Ini yang kita kenal dengan peristiwa pengusiran orang-orang Yahudi di kota Roma pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Itu juga masuk dalam perenungan kita minggu yang baru ya, tanggal 8 ya. Jadi ternyata Priscilla, karena Aquila dan Priscilla adalah orang Yahudi, maka mereka pun meninggalkan kota Roma. Dan itu yang kemudian terpahami sebagai jalan Allah ya. Jalan Allah artinya jalan yang ditentukan oleh Allah, jalan yang diinginkan oleh Allah, jalan di mana orang-orang melayani Allah, jalan di mana Injil diberitakan, jalan tentang keselamatan, jalan tentang kebenaran, jalan tentang keinginan Allah untuk menyelamatkan, jalan tentang keinginan Allah untuk mentobatkan orang-orang yang belum percaya. Ya, itu jalan Allah. Dan di dalam konteks pemahaman teologis tentang jalan Allah itu, Aquila dan Priscilla mengambil bagian dan menjadikan peristiwa politik itu sebagai cara Tuhan Allah untuk membawa Aquila dan Priscilla berjumpa dengan Paulus di Korintus, dan dari sana kemudian jangkauan pelayanan itu semakin meluas. Jadi ketika mereka meninggalkan kota Roma, tidak ada sungut hati keluar dari dua orang ini yang selama di kota Roma mereka sudah belajar untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Allah. Kita bisa melihat hal itu sangat jelas ya dalam catatan-catatan Alkitab yang menyebutkan tentang dua orang ini. Karena itu di dalam surat-surat Paulus sampai 3 kali mereka disebutkan. Saya ulangi karena peran mereka yang luar biasa ya. Selain itu juga kita
bisa melihat bagaimana kemudian dua orang ini, Aquila dan Priscilla, kalau kita baca dalam Korintus pasal 18 ya, masih dalam pasalnya yang ke-18, kita melihat bahwa mereka berdua melakukan pekerjaan yang sama dan Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Kemudian mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi ada kesamaan ya antara Paulus dan Aquila dan Priscilla. Jadi sama-sama mereka tukang kemah dan karena itu mereka akhirnya bekerja sama. Dan kita juga tahu bahwa pekerjaan Paulus kemudian dari hasil pekerjaan itu maka menopang biaya-biaya pelayanan Paulus karena dia harus menginjil ke banyak tempat ya, keluar pulau, keluar daerah, keluar kota, antar provinsi dan lain sebagainya, antar negara. Bahkan tentu biaya itu sangat dibutuhkan dan ternyata kita menemukan bahwa salah satu yang berjasa besar dalam hal menopang biaya pelayanan itu adalah Aquila dan Priscilla. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kita melihat juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan bahwa ternyata Aquila dan Priscilla ini adalah dua orang yang kemudian bersama-sama dengan Paulus ya sampai mereka mengikuti Paulus. Kalau kita lihat di sini ya, setelah Paulus dari Korintus dia mencukur rambutnya di Kenkrea, Priscilla dan Aquila menyertai dia sampai tiba di Efesus. Jadi kita lihat ya bahwa Aquila dan Priscilla ternyata mengikuti Paulus bersama-sama dengan Paulus ya sampai di Efesus. Ya, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus. Ya, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-19. Kemudian ketika di Efesus Paulus melanjutkan perjalanan ya, dari Efesus dia menuju ke Kaisarea sampai kemudian dia berangkat ke Antioquia dan beberapa tempat selanjutnya. Nah, berarti waktu di Efesus ada pekerjaan besar yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla, yaitu untuk melanjutkan pelayanan Paulus di Efesus. Ini kota yang tidak gampang karena merupakan juga pusat peradaban dan kemajuan dalam hal ini alam berpikir ya, orang-orang cerdas, orang-orang pemikir ya, itu ada di Efesus juga ya, agama-agama ya, penyembahan-penyembahan, filsafat-filsafat itu Efesus sangat terkenal juga ya, selain hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial yang tinggi di kota Efesus. Jadi tentu bukan tantangan yang gampang ketika Aquila dan Priscilla berada di Efesus. Tetapi kita melihat komitmen mereka itu sangat luar biasa. Mereka tidak meninggalkan Efesus pada waktu itu seperti yang tentu diinginkan oleh Paulus, tetapi mereka setia dalam komitmen mereka untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Allah. Dan kita lanjutkan lagi saudara-saudara. Di Efesus itu datanglah seorang yang bernama Apolos dari Alexandria. Kita mengenal juga Apolos ini sebagai salah satu pembicara, pengkhotbah yang luar biasa. Dia adalah seorang yang menerima pengajaran dalam jalan Tuhan ya. Pada ayat yang ke-25 ada sesuatu yang menarik di ayat yang ke-25. Kita melihat tentang apa yang diajarkan oleh Apolos. Sini disebutkan begini, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ayat 25 ya, ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi ada sesuatu yang kurang ternyata dalam pengajaran Apolos yang luar biasa, yang memberi diri luar biasa, tentu dengan totalitas. Kalau kita lihat ya, totalitas karena dia rela meninggalkan tempat atau tanahnya dan berpindah tempat juga dan melanjutkan pelayanan sampai berani dia menginjakkan kaki di Efesus juga. Ini bukan pengorbanan yang sembarangan ini. Tentu sudah memberi diri dengan komitmen yang sangat luar biasa untuk melayani Tuhan Allah, untuk menyebarkan Injil, untuk berada di jalan Allah.
Tapi ada yang kurang. Kita tentu memahami ternyata bahwa saudara-saudara, realita ini juga ada juga tentu di kehidupan kita sekarang ini ya. Ada banyak orang yang memberi diri dengan semangat di jalan Allah. Itu kita apresiasi. Seperti Apolos diapresiasi. Semangat memberi diri di jalan Allah. Semangat berdiri di jalan Allah. Semangat memberitakan Injil. Tetapi kita juga tentu melihat realita zaman sekarang tentu sama juga. Di antara orang-orang yang bersemangat itu, dan kita mengagumi semangat mereka yang dan sudah memiliki beberapa pengetahuan tentang firman Allah, dasar-dasar firman, dan cukup menguasai kitab suci, bahkan segudang ilmu teologi. Tetapi ternyata ada juga tentu yang kita menjumpainya. Saya sendiri secara pribadi tentu ada kekurangan-kekurangan dalam hal pemahaman. Nah, ini Alkitab memberikan kesan itu, saudara-saudara ya. Jadi bukan sesuatu yang kemudian salah ya ketika kita melihat ada orang yang kenapa dia mengajar tapi dia tidak memahami tentang hal ini. Tentu itu adalah kekurangan ya, masing-masing pemberita itu ada kekurangan ya. Kekurangan Apolos adalah dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Berarti apa yang dia tidak ketahui adalah baptisan Yesus tentunya ya. Baptisan yang berkaitan dengan perintah Yesus ya. Baptisan Roh Kudus dalam hal ini ya. Baptisan yang diperintahkan oleh Yesus, lakukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan hal ini kita tidak bicara panjang lebar karena ini hal-hal yang tentu lebih luas lagi kalau kita mau gali tentang terkait dengan baptisan ya. Tapi kita hanya mau melihat bahwa ternyata dalam kekurangan Apolos yang semangat melayani itu ya, yang dengan teliti ya, sini sebutkan dengan semangat berbicara dan dengan teliti mengajar tentang Yesus. Padahal kalau kita lihat ayat yang ke-25, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Ya, kita mendapati tentu berarti itu bicara tentang siapa dia. Kalau kita melihat di kelanjutan dari pelayanan Apolos ini, ketika Apolos tiba di Korintus, kita sebelum itu ya, kita lihat ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Pak Apolos sangat mahir, sangat pakar ketika bicara tentang Yesus adalah Mesias. Berarti tentu menggali kitab suci orang Yahudi ya, Perjanjian Lama, Torah ya, bicara tentang Yesus sebagai Mesias, sejarah Yesus ya secara historis, kemudian Yesus secara kebangsaan ya. Bicara tentang pengorbanan Yesus dan kematiannya, kaitannya dengan nubuatan, itu tentu disampaikan oleh Apolos secara luar biasa. Tetapi dalam hal baptisan tentu yang dikaitkan dengan sunat dan sebagainya itu rupa-rupanya Apolos dia kurang bicara tentang itu. Dia tentang baptisan lebih banyak ketika berbicara di Yahudi adalah menggunakan pendekatan baptisan Yohanes ya, yaitu baptisan pertobatan. Nah, ini rupanya yang kemudian kita lihat bagaimana peran dari Aquila dan Priscilla ya, ketika mereka mengambil bagian itu. Nah, kita lihat ayatnya yang ke 26. Ayat 26 disebutkan begini. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi menarik sekali. Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, tetapi masih kurang memahami tentang baptisan Yesus yang disampaikan berdasarkan pada pengajaran Yesus Kristus. Dan karena itu Priscilla dan Aquila ini tergerak hati dan langsung bertindak, mengajak Apolos ke rumah dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi ketika dua suami istri ini mendengar ada yang salah, ada yang kurang ya, ada yang kurang dari Apolos dalam hal mengajar, sementara tentu hal yang berkaitan dengan pengajaran tentang baptisan itu sangat penting tentunya ya. Kalau salah dijelaskan ya, atau tidak sesuai katakanlah seperti itu, tentu ini sangat berbahaya juga dalam kaitan menjelaskan tentang Yesus. Kan itu kan sebuah paket yang tidak bisa dipisahkan ya ketika bicara tentang Yesus. Makanya
Mereka mengajar. Nah, yang menarik di sini ternyata Aquila dan Priscilla atau Priscilla dan Aquila sangat memahami pengajaran tentang itu, ya, jalan Allah. Karena itu mereka mampu menjelaskan kepada Apolos. Dan yang menarik juga kalau kita lihat bahwa tindakan dari Aquila dan Priscilla ini begitu responsif, bergerak cepat, ya, dan kemudian membiarkan rumah mereka, mengizinkan rumah mereka itu menjadi rumah untuk pemberitaan firman, rumah untuk pengajaran firman. Jadi peran Priscilla dan Aquila ini luar biasa. Selain mereka menopang secara ekonomi, keuangan dalam hal ini untuk pelayanan, mereka menyediakan rumah sebagai markas pelayanan, tapi juga mereka menggunakan rumah untuk mengajar orang lain, untuk membantu orang lain dalam pertumbuhan iman, membantu orang lain dalam pemahaman Alkitab. Ini satu hal yang luar biasa. Berapa banyak tentu kita menemukan teladan-teladan di zaman ini, suami istri yang satu paket, saling topang dan memahami kitab suci secara bersama dan memberi diri untuk mengajar orang lain. Padahal dalam kapasitas mereka bukan rasul dalam arti khusus, ya, bukan rasul, mereka juga bukan penatua, bukan juga diaken seperti catatan Alkitab, ya, ada penatua, ada diaken, ya. Tidak, mereka hanya sepasang suami biasa saja, ya, orang Kristen Yahudi yang diusir dari kota Roma pada zaman pemerintahan Claudius. Tetapi yang tidak meninggalkan ajaran-ajaran Yesus, mereka yang tidak kecewa, mereka yang tidak bersungut-sungut, mereka yang tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan Allah, padahal mendapatkan perlakuan yang buruk, ya. Kalau mau dipikir-pikir kan harusnya mereka mungkin, kalau manusia-manusia yang lain mungkin akan berpikir bahwa sudah melayani Tuhan Allah, ya, meninggalkan agama mereka sebelumnya dan beralih percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, seharusnya mereka tidak menjadi korban politik di Roma. Mungkin ada pikiran seperti itu. Seharusnya cukup saja orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus, gitu, ya. Kan mereka percaya Yesus, kenapa tidak diselamatkan di Roma? Kenapa kemudian mereka diusir, gitu kan? Mungkin ada pikiran itu kalau orang-orang yang tidak setia, tidak tulus, tidak berkomitmen dengan Tuhan, melayani hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk kekayaan, popularitas, kehormatan manusiawi semata-mata, kedagingan, ya. Tidak, nanti kemudian pada tanggal 12 Juni kita akan bicara itu. Mereka bukan membiarkan Allah mengizinkan Yesus Kristus makin besar dan mereka makin kecil. Itu banyak orang yang justru menjadikan diri mereka di jalan pelayanan ini semakin besar, mengejar popularitas, sementara Yesus semakin dikecilkan. Tapi Aquila dan Priscilla kan tidak begitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Malahan mereka semakin berapi-api melayani Tuhan Allah. Karena kita lihat, ya, dari Roma ke Korintus, dari Korintus ke Efesus. Jadi memang betul-betul mereka sudah memberi diri secara luar biasa. Kemudian kita melihat juga bahwa setelah mereka keluar dari kota Roma, meninggalkan kota Roma karena diusir, tapi setia dalam jalan pelayanan itu, setia melayani Tuhan, kita menemukan sesuatu hal yang luar biasa bahwa mereka tidak berkekurangan. Di mana kita bisa melihat itu, saudara? Nah, di sini kita melihat itu. Saya harus kembali lagi mengajak kita, ya, 18 ayat 3, ya. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi mereka sekalipun sudah meninggalkan zona nyaman, tempat tinggal mereka, tempat mereka berbisnis, kota Roma, tapi di Korintus mereka tetap hidup secara ekonomi, mereka dipelihara. Karena pekerjaan mereka tetap bisa dilakukan di Korintus. Mereka tetap bisa melakukan pekerjaan itu di kota Korintus. Ya, ini sesuatu yang kita boleh menemukan, sesuatu yang luar biasa ketika suami istri memberi diri dalam pelayanan. Berapa banyak kita di zaman sekarang ini suami memberi diri, istri memberi batasan. Istri melayani, suami memberi larangan dan lain sebagainya. Tidak menopang, ya. Ketika ada suami mau melibatkan diri dalam kapasitas apa saja, ya, mulai dari yang
skop yang kecil ya, katakanlah lingkupnya ya. Tanya UPK ya kan, Kolom, PK Bipra, suaminya jadi UPK, istrinya tentu bukan misalnya. Kemudian dilarang-larang gitu ya. Mau memberi diri ya, menopang misalnya ada kegiatan kerja bakti, contoh saja ya, kepanitiaan ya, sang suami memberi diri tapi istrinya marah dan sebagainya. Mengukur dari segi materi ya kan, sudah cukup gitu ya, kamu sudah banyak memberi gitu. Yang lain belum memberi, kamu sudah memberi, sudah beri tenaga, sudah beri materi lagi, cukup. Nah, misalnya istrinya marah-marah, sudah cukup ya. Atau suaminya marah-marah, cukup. Tidak usah berlebihan misalnya seperti itu kan. Seharusnya kalau suami sudah memberi diri dalam pelayanan, istri harusnya menopang, itu maksudnya ya. Sekalipun tidak melibatkan diri seperti Priscilla, tapi menopang saja sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu melarang, tentu. Cukup menopang saja, memberi semangat dalam pelayanan. Belum lagi kalau kita lebih ke atas. Bagaimana seorang pendeta istrinya bukan, bagaimana seorang pendeta suaminya bukan, bagaimana suami merespon, mendukung pelayanan sang pendeta misalnya ya, suaminya sang pendeta. Ternyata dalam hal ini yang kita temukan bahwa menjadi pasangan suami istri itu ketika memberi diri dalam pelayanan satu hal yang menarik, bahwa kalaupun suaminya berpelayanan istrinya tidak, sekurang-kurangnya istri harusnya tahu firman Allah. Nah, saya bisa membayangkan bahwa ternyata Priscilla dan Aquila ini, atau Aquila dan Priscilla ini adalah orang-orang suami istri yang membiasakan diri belajar firman Tuhan. Tentu kalau tidak belajar itu tidak mungkin mereka bisa mengajar Apolos, tidak mungkin. Ya, berapa banyak kita di zaman sekarang ini suami istri itu mau hidup dalam pelayanan di jalan Allah ini, kemudian belajar bersama, suka belajar kitab suci bersama di rumah. Ini menarik, saudara. Kalau tidak belajar bersama kitab suci ya tentu hanya satu yang tahu. Nah, ini kurang baik rupanya ya. Jadi ini satu hal yang teladan yang luar biasa dari Aquila dan Priscilla ini. Mari kalau kita di rumah ambil waktu lah, suami istri sewaktu-waktu duduk ya, buka Alkitab, kemudian belajar bersama. Buka firman Tuhan, kita belajar bersama. Kalau suami yang lebih paham, mari ajarkan istrinya. Kalau istrinya lebih paham, mari ajarkan suami. Apa sih yang kita bisa dapatkan juga dari hal ini, saudara-saudara? Nah, kalau suaminya sedang tidak berdaya, misalnya sakit, kan istri bisa masuk di situ dalam peran itu sekurang-kurangnya. Walaupun tidak mengambil jabatannya, tetapi mengambil bagian peran untuk membantu suami sekurang-kurangnya kan. Ya, apalagi minta maaf, apalagi kalau keluarga pendeta ya kan. Suaminya pendeta, istrinya kan kalau di jemaat kita, kalau di Gemim itu kan, walaupun istri itu bukan pendeta ya, jemaat kan selalu menganggap bahwa istri pendeta atau suami pendeta itu sebagai orang dalam tanda kutip ya, orang mulia juga. Sering dianggap orang suci juga, sering dianggap orang yang paham juga firman Allah. Sehingga kan tidak jarang suami pendeta atau istri pendeta kan diminta untuk melayani. Walaupun seringkali ada juga tentu yang membantah dengan alasan-alasan bahwa saya kan bukan pendeta, saya tidak diberi urapan itu, saya tidak punya bakat, tidak punya talenta. Kita menemukan dalam catatan ini Aquila dan Priscilla kan bukan pendeta, bukan dalam hal ini tentu bukan pelayan dalam arti khusus ya. Tapi karena mereka belajar, karena mereka menekuni, karena mereka teliti belajar firman Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Karena mereka memberi diri, maka mereka diperlengkapi. Nah, tentu apalagi sebagai suami istri pendeta atau suami pendeta atau istri pendeta, kita harus mempersiapkan diri, saya kira, apalagi di zaman sekarang ini, ya. Supaya ketika ditanyakan, tentu tidak semua bisa seperti tentu kita mendapati Apolos saja ada yang kurang dalam memahami. Tentu tidak semua bisa dijawab misalnya kan. Nah, mungkin istrinya akan mengatakan, tanya saja sama bapak pendeta, tanya saja sama ibu pendeta, saya kurang tahu. Tapi setidaknya harus ada yang bisa dibantu, menjelaskan, mengarahkan, membimbing jemaat, supaya ada pertumbuhan yang luar biasa. Itu kan bagian dari pelayanan juga, ya, hidup bersama di jalan Allah. Dan peran dari suami istri ini yang sangat luar biasa ini yang kita juga bisa jumpai adalah selain kesehatian itu, ya, di mana suami istri ini betul-betul sehati melayani Allah, kompak, saling topang, saling tunjang, sekalipun mereka ada pekerjaan, mereka juga ada seorang pebisnis, tapi tetap ada waktu untuk melayani. Tentu berapa banyak kita di zaman sekarang pebisnis, suami istri pebisnis sama-sama dua-dua tidak ada waktu di memberi diri dalam pelayanan.
Ya, kita belajar dari Priscilla Aquila. Sekalipun mereka berbisnis, tapi mereka berdua punya waktu untuk melayani Allah. Ini tentu menjadi teladan bagi kita. Dan orang yang ada jalan, ada usaha, ada bisnis dan memberi diri jalan Allah tidak akan berkekurangan, saudara. Tidak akan berkekurangan. Pekerjaan saudara akan tetap diberkati. Pekerjaan saudara akan tetap dijaga oleh Tuhan. Ketika saudara meninggalkan pekerjaan itu untuk sementara waktu dan memberi diri melayani Tuhan Allah, percayalah saudara tidak akan berkekurangan. Pekerjaan saudara, bisnis saudara tidak akan biarkan oleh Tuhan Allah. Saudara tidak akan mengalami bangkrut. Saudara tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Orang yang memberi diri dalam pelayanan, ya, dalam hal ini kehidupan suami istri, ya, yang bukan pelayan khusus, tapi memberi diri dalam pelayanan, ternyata luar biasa, dipelihara Tuhan juga. Ya. Tentu saya percaya juga di ruang pelayanan Gemim ini ada banyak orang-orang yang kita jumpai, tapi mereka adalah orang-orang yang bergerak di belakang layar. Mereka tidak mau menyebutkan nama, mereka tidak mau tampil menonjol, ya, mereka tidak mau terkenal. Tapi saya tahu banyak juga orang-orang yang diberkati, para pebisnis, sepasang suami istri, ya, yang punya pekerjaan besar, yang punya bisnis besar, menopang pelayanan itu banyak. Saya tahu banyak orang. Dan ini adalah khotbah untuk mereka yang tentu belum melakukannya di jalan Allah ini. Dan bagi saudara-saudara yang selama ini sudah berkomitmen, suami istri yang setia dalam pekerjaan, saudara bekerja luar biasa, tapi di dalam pelayanan saudara memberi diri, saya hanya mau mendorong lagi. Bukan hanya pemberian secara materi. Ini juga penting. Tetapi dalam hal ini juga saudara harus mempersiapkan diri, harus lebih tekun, harus banyak belajar firman Tuhan. Karena bukan tidak mungkin saudara suatu hari nanti berjumpa dengan orang yang perlu saudara bantu, bukan hanya materi, tapi saudara bantu mereka secara iman. Mereka dibantu secara pemahaman Alkitab. Belajar. Bukan tidak mungkin suatu hari rumah Anda akan kedatangan orang di mana saudara dipakai Tuhan Allah untuk menginjil. Saudara dipakai Tuhan Allah untuk menyampaikan firman-Nya, ya, dan menolong orang untuk mengerti kitab suci. Karena itu persiapkan diri dengan baik. Kita juga mendapati sesuatu yang menarik dari bacaan Alkitab kita ini adalah dalam bacaan Alkitab kita ini adalah kedua terkasih ini, Aquila dan Priscilla ini adalah orang-orang yang berani. Keberanian ini penting. Keberanian dalam arti keberanian yang tulus, keberanian yang bersih, ya, keberanian karena Tuhan, ya. Saya mendapat itu ketika mereka mengajak Apolos ke rumah. Kita saudara-saudara tentu kita menjumpai bahwa sering kita agak sungkan, agak enggan atau sungkan atau gimana, ya, ketika mendengar, wah, pengajarannya kok agak menyimpang, agak salah, ya, itu ada yang kurang, ya, kenapa, ya, kok. Tapi kita agak enggan. Kita belajar. Aquila suami istri ini loh, mereka tidak sungkan mengajak Apolos ke rumah untuk, tentu saya pikir mereka pasti melakukan klarifikasi, mereka pasti memberikan sedikit arahan. Apolos, minta maaf, ya, ajaran kamu tadi begini kurang, ya, kamu harusnya menekankan tentang Yesus dalam hal baptisan begini. Kalau kita kan zaman sekarang lebih berpikir kepada perasaan, takut kalau saya nanti menyampaikan kesalahannya, nanti dia akan tersinggung, tidak akan marah, ya kan? Nanti dia merasa bahwa saya lebih tahu misalnya, kan? Ternyata kita diajar untuk marilah berani kalau kita di jalan Allah berani. Kenapa? Kalau kita berani di jalan Allah, ya, untuk meluruskan ajaran yang sedikit menyimpang, kalau kita sudah dengar langsung, boleh kita ajak, kita koreksi, dan Tuhan akan melindungi kita. Tidak terjadi apa-apa. Tapi tentu pendekatannya ada pendekatan yang baik-baik. Karena kan sini kita lihat, ya, belajar Aquila dan Priscilla, mereka tidak menegur Apolos di depan umum. Mereka tidak membantah Apolos di depan umum. Tidak ada gunanya itu. Itu hanya kesombongan belaka kadangkala, ya. Tapi mereka mengajak Apolos ke rumah. Artinya bicaralah baik-baik di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Tidak perlu orang banyak mendengar ketika kita menegur orang yang sudah salah mengajarkan firman Allah. Tidak perlu kita menegur orang yang sudah keliru menyampaikan firman Allah atau kurang atau katakanlah tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya disampaikan. Tidak perlu di banyak orang. Mari dengan penuh hati kita panggil. Ini juga teknis, ini cara, ini juga pendekatan. Kita belajar dari Aquila dan Priscilla. Selain keberanian, kita belajar bijaksana. Aquila dan Priscilla mengajarkan kebijaksanaan, arif dalam hal ini. Kita boleh merasa, kita boleh panggil. Jangan di depan umum, tidak baik. Dan keberhasilan yang kita lihat bahwa Apolos setelah itu, kalau kita baca Alkitab tadi, Apolos makin bersemangat.
Apolos mendapatkan pencerahan. Dan Apolos tidak berkecil hati. Apolos kemudian tidak merasa malu dan mundur, tapi dia semakin maju. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Priscilla dan Aquila dengan cara yang bijaksana. Kita belajar hal itu, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.